wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Abi-abi Tengku Abu orang-orang syekh Tuan Bandung BKM Masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah pada malam ini saya memberi materi sebagai pengganti daripada Tunku Husni Luqman. Itu menyangkut dengan materi tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini saya akan memberi materi tasawuf yang merupakan tauhid, dan tasawuf itu ibarat kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan. Materi tasawuf ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang mensucikan hati kita, sehingga seluruh ibadah yang kita kerjakan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini saya mencoba membicarakan tentang sifat al-kibru, sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh yang ada pada hati manusia. Ini pengajian sampai berapa menit, Pak? Sampai azan. Ya. Alhamdulillah, al-kibru ini satu pasal pada membicarakan tentang sombong. Huwa isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fawqa qadril ghair. Sombong itu adalah sifat membesarkan jiwa dan melihat kadarnya jiwa di atas kadar orang lain. Maknanya sifat sombongnya di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, kita melihat bahwasanya kitalah yang lebih, orang lain semua serba kekurangan. Kita yang hebat, orang lain mandu mana hebat. Dan kita tidak mau menerima kebenaran ketika orang lain mengatakan kebenaran itu. Merasa kitalah yang benar, orang lain yang salah. Nyo urangnya gecap oleh Allah sombong. Dan ini banyak sekali di tengah-tengah kehidupan kita. Oke? Cukup jaya, Pak. Dan sifat sombong ini paling berbahaya. Bahaya dah sifat sombong. Bukan hanya bagi orang yang memiliki sifat itu,
akan berakibat juga bagi orang lain. Itu sifat sombong. Jadi orang kata contoh je, orang puput A tengok dah pegahnya salah, orang puput B dah pegahnya beda hana masa Nabi, orang puput C dah pegahnya kan sebahana dalam hadis Nabi. Ini dumpu salah yang kau puput. Oh, ini puput bak kedai tu. Hana betul isi. Hana betul isi. Punya leweknya okey mana berah? Yang sering beredar Malaysia khauri mulut. Khauri mulut itu salah oleh sebahagian orang ke katanya yang khauri mulut. Pegang nama Nabi. Nya ndak ada pegah na ayat, na hadis. Hana ada tak salah haji. Orang sombong memang demikian. Dia tidak mau menerima kebenaran dari orang lain. Yang benar hanyalah dia. Bahaya. Itulah sombong. Ini penyakit sombongnya luar biasa. Dan sombong itu sering sekali timbul pada orang yang memiliki ilmu, pada orang yang memiliki kekayaan, pada orang yang memiliki jabatan, pada orang yang pakaiannya selalu mewah. Yang sering tak timbul sifat sombong. Mantap fikir dia, kalau orang yang berilmu saja bisa duduk sifat sombong di dalam hatinya, bagaimana orang yang tidak berilmu? Orang kaya sombong, wajar. Dia punya harta, walaupun secara hukum saja. Yang tidak wajar, orang gasin sombong. Yang wajar. Kaya sombong tu nangan ibu sombong roy. Jabatan tinggi dia sombong, ada sesuatu yang dia sombongkah. Tapi orang miskin sombong. Parah. Namun secara agama dua-duanya salah. Nah, ini paling berbahaya. Nah, itu sifat sombong. Allah menceritakan di dalam Al-Quran kisah Azazil yang hari ini kita kenal dengan iblis. Kita kenal dengan iblis, yang pada dasarnya dia adalah salah seorang hamba Allah yang paling mulia, paling alim, seorang pemimpin, dan yang dia pimpin itu bukan orang biasa, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu anak buah Azazil. 80 tahun di dalam satu riwayat Azazil itu murid yang diajar olehnya adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. 80 tahun. 70 tahun dia beribadat kepada Allah di 7 pedala langit Allah. Setiap langit 10 tahun dia beribadah kepada Allah. Di dalam riwayat yang lain, dia beribadah kepada Allah 300.000 tahun lamanya. 300.000 tahun lamanya. Demikian mulianya dia, demikian hebatnya dia Azazil itu. Tapi ketika dia mengingkari perintah Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun setelah menciptakan Azazil itu, dia menciptakan Adam alaihi salam. Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman,
idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, Allah memerintahkan malaikatnya, wahai para malaikatku, sujudlah kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud tanpa ada bantahan sedikit pun. Illa iblis. Siapa yang berani membantah Allah? Iblis. Itulah Azazil, asal namanya. Apa katanya? Abah, saya tidak mau. Wastakbara, sombong, dan dia sombong di hadapan Allah. Wa kana minal kafirin. Allah mencap dia sebagai orang-orang kafir, bagian daripada kafir, orang yang ingkar dengan kesombongannya itu atas perintah Allah Subhanahu. Di dalam surat Al-A'raf ayat 12, Allah bertanya kepada dia, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau sujud kepadanya? Qala, iblis menjawab, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan daripada api. Api itu warnanya indah, api itu tidak berbau busuk, api itu memberi cahaya. Sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Tanah itu baunya busuk, tanah itu diinjak-injak oleh makhlukmu. Pantaskah aku sujud kepadanya? Tidak pantas. Iblis sombong, angkuh dengan dirinya sendiri. Dia merasa dia yang lebih hebat, dia yang alim, ciptaannya pun alat yang dibuat oleh Allah untuk menciptakan dia, api sangat indah. Dia merasa hebat. Apa itu Adam? Oh demikian kata Allah kepada iblis, tidak mau kamu menuruti perintahku? Tidak, karena aku lebih baik daripada Adam. Aku tidak mau. Menyolakinya kapegah iblis, ukhruj innaka minas saghirin. Tubit lam syurga kan Allah. Hana layak urang sombong hidup dalam syurga. Dan kah iblis, engkau iblis adalah makhluk yang hina, keluar dari syurgaku. Bengih Allah, murka Allah. Dari nama Azazil, orang yang paling mulia, bawahannya malaikat, muridnya para malaikat Allah, dia beribadah selama 300.000 tahun lamanya, orang yang paling alim, muridnya saja para malaikat Allah. Tapi karena satu kesalahannya, di dalam hatinya ada sifat sombong, Allah usir dalam surga Allah. Bayangkan jika kita yang masih berada di dunia ini menyombongkan diri, berdoa, mengeluarkan air mata, mengharapkan surga Allah. Piu iblis hite malin malaikat, maka sifat sombong itu paling berbahaya. Bengih Allah. Bahkan karena sombong itu adalah pakaian Allah. Salah satu daripada Asmaul Husna Al-Mutakabbir, diharamkan yang selain Allah untuk memakai pakaian itu, siapapun dia. Maka hati-hati dengan kesombongan. Maka iblis pernah pegang ilung awak dro ke ibadah mertuhtun hana susah, awak dro ke juk kurung malim hana susah, hana
susah. Silahkan anda menjadi orang alim, silahkan anda menjadi orang yang dermawan, silahkan anda menjadi orang yang menegakkan kebenaran, tapi sipu saya ko usaha bertekabur wakkah, maka wakkah akan ditengelung dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sipu dia tekabur nak buat doa ke beres urusan lu, kanangan lu dalam neraka. Mana tak kenting awak ni? Maka merumpuk kan kan? Nasib gara-gara kah kita mengelam neraka. Kerja salah long kini. Kiban kat Yohana kakak kasah mak supaya long merasa long paling hebat, long paling melim, long paling hayu, long paling lagak pakaian. Ambil kahana saja kahina. Awak ada lebih berat dalam salah. Gara-gara awak ada gelung kekal dalam neraka ni kan apa? Nyokta gara-gara dalam syurga lu ini gerau. Tok gara-gara awak kah. Takkan iblis. Ujung ke iblis mana mendang berpula tak apa hamba. Tik kah sabuh nasib ini mendang dah duk dah tun. Suum dah betul nama-nama. Yang mana gerung ke gerung, yang anak ke ketaan. Itu sifat takabur. Merasa di dalam jiwanya bahwa dialah yang paling hebat, dialah yang paling benar, orang lain semua tidak hebat, tidak benar dan sulit menerima kebenaran. Na'udzubillah. Dalam kebat Allah kita yang mendum berji'uh daripada sifatnya karena batu mendum, gara-gara sifatnya saboh lain batu mendum hang itu depan. Dalam kebat Allah. Wa mafasiduhu katsirun minha annahu yu'dzil ghaira wa yaqta'u hibalal mawaddah wa yufarriqul quluba wa yahmilun nas ala bughdhi sahibihi wa ittifaquhum ala adahu. Takabur itu menciptakan beberapa kerusakan, bisa melahirkan beberapa kejahatan, bisa melahirkan hal-hal yang negatif di dalam kehidupan. Takabur. Sebahagian daripada itu bahwa sungguhnya takabur itu menyakiti orang lain. Sifat takaburnya akan melahirkan hal yang negatif dengan sebab takabur orang lain tersakiti. Takik hati kau. Dengan gedanya orang takabur gop sakit. Kek hati. Pula masa kasih hek ipegat. Kali ipegat. Kah pegat. Yang takabur ahi. Mata enggak candra ko pegat. Ini kasih pegat daurah dari. Anak ke tengok. Merendahkan, meremehkan perbuatan orang lain. Hana membuat hati orang lain terluka. Itu takabur. Yang kedua, takabur itu memutuskan tali percintaan, tali kasih sayang, memutuskan silaturahim. Hubungan kita dengan sesama masyarakat itu kurang harmonis. Hubungan kita dengan jiran tetangga itu tidak baik. Akibat daripada sifat takabur. Hanakan ke? Memutuskan tali silaturahim. Sedangkan Rasulullah ini pegah dalam hadis, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hantamang syurga orang pemutuh dalau kasih sayang. Rukuk dan sujud boleh, silakan. Di gara-gara pemutuh dalau kasih sayang, hantamang syurga. Hantamang. Kepegahan Nabi. Maka silaturahmi itu besar. Dan itu bahagian daripada tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang keempat, yang ketiga, yaitu memisahkan hati manusia. Hana hati yang gat kurung yang tergabung. Hana hati yang gat kurungnya. Saya kala sana si A, kalian ke si B yang tergabungnya, hati saya nak mohon juga ke si B nya. Hati si A. Hana gat. Bahkan dia ketika berjumpa dengan si B, si A akan menghindari untuk tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, yang tidak diinginkan. Hai menyukai perendah katanya langkah warami kan kalian Pak Muslim, langkah warami diperendah. Dihina katanya langkah warami. Memang kata depu dia perkata nurung sambung lagi kan tak kata bentang. Hati dan tenang orangnya. Enggak tak saya. Dan yang keempat, sifat sombong itu melahirkan sifat permusuhan manusia kepada orang yang sombong. Bengih hurung ke orang yang sombong, hana galai akan bengih. Mereka tidak akan senang melihat orang-orang yang sombong. Karena sombong itu pasti akan mendahirkan yaitu kehancuran. Jangan pakai urung bina gara-gara haji sirau. Bina pakai urung karena kesombongan haji. Maka berhati-hatilah dengan sifat sombong. Wa minha anna sahibahu la yanqadu ilal haqqi wa yakdhumul ghayza wa la yatalattafu fin nushi. Sungguh orang yang sombong itu tidak tunduk ia kepada kebenaran dan tidak menahan akan marah dan tidak lembut pada nasihat. Ciri-ciri urung sombongnya, yang pertama, gepegah bahwasanya dia tidak mau menerima kebenaran. Yang ciri-ciri orang sombong, hang terima kebenaran, nyanda ayat hadis nekeun hang pedih. Tidak gitu lah. Yang betul tak agaknya lu ulang habis. Yang betul tak agaknya nyata orang yang betul. Yang orang sombong ni. Masa raya tak dengku pegah sebagainya hang pedih. Kagak tak ganggu sagai bubut ro ke. Ya. Hang dengar yang betul tak ro ke. Yang betul tak ro ke. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sombong itu dia tidak bisa menahan marah. Yang bengih ayat tu nah, ukur bagah bengih ke kau. Terbaik pegah yang kena lagi, baik pegah yang lagi. Hai dengar, yang bengih tu. Wow, karu rata sago. Yang bengih kau bagah. Yang kelima, ciri-ciri orang yang sombong itu di dalam memberi nasihat tidak ada bahasa yang lembut padanya. Tapi nasihat yang bahasa lembut hana pak ji. Dut urang nah bahasa lembut hana. Ha tu bukan Allah yang jadi urang macam jikeun bahasa narit-narit yang gata-gata tu. Hana kelembutan pak urang sombong. Tidak ada kelembutan. Wa kafal kibra madhammata qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Putra ancaman bagi orang yang sombong di dalam agama. Nabi bersabda di dalam hadisnya, la yadkhulul jannah,
Tidak masuk syurga man kana fi qalbihi, siapa saja yang ada di dalam hatinya, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri, sifat sombong sebesar zarrah di dalam hati mereka. Zarrah itu ada ulama yang mengartikan di dalam hadis ini yaitu sebesar biji jagung. Ada ulama yang mengartikan zarrah itu sebesar biji kacang hijau. Ada ulama yang menafsirkan zarrah itu sebesar debu ketika kita mengobok-obok kain. Mengopok-ngopok kain, kita peh-peh je kena ipa debu. Nah, ulama yang pegah ubenan. Ubenan sifat sombong di dalam hati manusia yang pegah oleh Nabi. Pokoknya sebesar jagung, sebesar biji jagung, sebesar biji kacang hijau atau sebesar debu, maka kata Rasulullah haram syurga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau lebih daripada itu, lebih daripadanya sifat sombong. Sang jangankan surga, be surga hamdu mecu. Be surga hamdu mecu. Bau surga itu di dalam sebuah hadis disebutkan baunya itu sudah tercium 3000 tahun perjalanan. Jauh 3000 tahun perjalanan, bau surga itu sudah tercium oleh manusia. Tapi orang yang sombong hang bicu. Hang bicu. Tapi dengku ji orang taat. Ji orang ibadah hana tinggal. Anak yatim diuroi bi makanan. Kemudian iji tungku lah mesti membut dakwah rata sago. Temahan ke bampun han punya sombong ya. Nyohana taubat. Han tagi sahabat saya lu berah Azazil. Hana orang duk malim Azazil hana. Masa hana orang malim. Nah yang bubuk malaikat orang hana. Azazil yang bubuk malaikat. Lam syurga lah gara sombong gusai lam syurga gusai gara-gara sombong. Fir'aun kiban kekuasaan kepada Allah tapi mati dalam keadaan hina. Kenapa mati dalam keadaan hina? Karena sombong. Fir'aun sombong. Orang yang hantam kelong Tuhan mandung apa mati. Tidak aja yang betul. Karena sombong mati Fir'aun. Kan hina mati Fir'aun. Sidro raja yang hebat, sidro raja yang agung mati teruk ngai masin. Kan kau hina apa maksudnya? Hina aja. Hina raja yang agung mati teruk ngai masin. Kan kau hina. Namrud menasib. Raja mati dalam keadaan hina sih. Ikannya mau mati. Itu orang sombong. Maka kita hati-hati dengan sifat sombong. Mantap mudik ingat. Nyoperle mulia ba Allah hilangkan sifat sombong. Hilangkan sifat sombong. Hati-hati. Orang siluman mandum, hati-hati. Sombong itu adalah sifat paling berbahaya dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Urang gagat bisa sesat karena kesombongan. Ya. Maka wa man arafa annahu makhluqun min nutfatin wa annahu sairun ila jifatin hana alaihi
ay yutrakal kibar alladhi sababuhul ujbu. Seseorang yang mengenal dirinya yang diciptakan dari setetes mani yang hina dan akhirnya akan berubah menjadi bangkai, maka sangat mudah untuk meninggalkan sifat takabur yang sumbernya adalah angkuh. Sumber lahir sifat sombong bak jiwa getanyo adalah angkuh. Kiban cara bek dahir sifat sombong. Allah Nabi kepada getanyo akai, Allah Nabi kepada getanyo hati. Kedua-duanya adalah merupakan alat untuk berfikir. Supaya bek lahir sifat sombong dalam jiwa getanyo, maka getanyo bertingat bahawa saji long gepejut li Allah Subhanahu wa taala daripada setetes air yang tidak bernilai pada manusia. Setetes air yang hina. Seandainya air itu dikumpulkan ada satu kulah, tidak ada seorang manusia pun yang mau membeli air itu. Tapi dari air itu Allah jadikan seorang manusia yang baik, yang sempurna, yang indah di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pegat. Akhirnya akan menjadi bangkai yang tidak berharga pula. Nyan dia fikir bertingat gata dari yang hina dan akan kembali kepada kehinaan. Dia kebangkai. Be ile orang lain ni tem permoh yang mantang hudip zaman dipegah cinta sehidup semati gelakai izin le dikuimu malamnya. Alah hai kata ada mutua malamnya jenazahnya hana takubu bah ke ngan kata malamnya terakhir. Pukul gedanya lako pukul upurmoh pasti kan ke mana ni kuimu. Nyam menyo hadis katua muploto tingak lai. Gepegahlah hadis Nabi mayit bagah-bagah tanum. Maha iklik mayit, iklik jenazah. Mana ku imam hamu kele nyo kapal 10 malam kami tak lampu. Bak yu peih saja enggak nyan ya. Nyan boleh tanya hanayum pak. Ketika katanya kamate hanayum. Dikeun ku imam hanya bek ka peih amulan ayah ke. Kami ke dia kubu. Kana ka ki bantulah calo hek jiharkan ibda moto alfa. Nak dia kapal motornya terakhir ke ha ni kalian ni bek ni pe mayat kena enggak ada berkah. Nak pe mayat dalam motornya enggak ada berkah. Mesti roh hitam dia tengah. Di nak tempat roh ambulan. Nyan bukti hanayum le wate gajek ke mayat. Maka wate dan nak pegah, dan nak berhina gap, dan nak perendah gap bertingat, oh ya Allah. Sabar sih. Jih dari yang hina ni pujut long pih dari yang hina kepuluh yang berendah ji hana guna. Murid Imam Syafi'i sabah uro katanya mbak Imam Syafi'i, ya Syekh sogat orang malim, orang taat ibadah tapi akai bro ngan orang yang hana ibadah tapi gak kai gak akhlak. Oleh Imam Syafi'i banduagat kejumanan Syekh pegah banduagat orang yang tegak ibadah bro hana gak akhlak ngan tegak ibadahnya Allah beri hidayah gak akhlak macam tu. Orang yang hana ibadah tapi akhlak gad ngan gad akhlaknya gebi hidayah li Allah untuk ibadah. Yang hana gad kada sa yang pesalah-salah gad. Yang tidak baik orang yang menyalah-nyalahkan orang lain, dia yang paling benar. Itu yang tidak baik. Nyan perbandingan kepegat Imam Ghazali, Imam Syafi'i, kedudukan orang terkabur. Ya, yang baik.
kedudukan orang tergabung. Maka hati-hati taat orang silap. Hadir pertama sekali lu ingat dulu. Hati-hati taat. Hati-hati taat. Itanya ibarat wate tak orang salah but orang baik bengih. Kiban cara ngak baik bengih ke orang wate tak di pubuk salah. Dah boleh balik cara ya Allah. Nabi pun tunjuk ke saudara alunyan ya Allah. Baik le mujudi. Baik le ji muwet-wet wate gebang maghrib hana semayang ya Allah. Supaya baik hidup sifatnya. Yang lain dah kepegah pakai hari-hari haji dia tak orang salahnya. Baik roh dah bersalah haji tapi dah bersalah abud. Bak-babah gedanya doa. Tak lagi doa ke saudara ada. Supaya Allah gebi petunjuk kepada haji. Baik lambutnya. Yang mana niku kagak hana fungsi mar'a minkum mungkaran falyughayyir bi yadihi kan hana fungsi nah kemungkaran ji budji tapi ji hangbi perendah budji giu tham ji giu doa memang dah tahunya tentang dia dah fikir sangat betul dah tahu yang kaya entah ke dah tahunya. Ini cocok dengan tauhidnya. Cocok dengan tauhid. Wa ma kebang apa? Innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu dalam tauhid. Innallaha khalaqakum, sesungguhnya Allah menciptakan kamu. Wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan apa-apa yang kamu kerjakan. Puyai pubut secara tauhid bro ngangkat mandum kali kepegat oleh Allah kan Allah pegat nya betul kan Allah pubut nya betul ada doru salah cak mufum Pak Muslim pegang kaca mucu kehendak Allah nya salah mufum padahal Allah yang mencipta but kan kepegat but kan gepu but yang ini pubut le manusianya Allah syid yang cipta baik gad ataupun bro gebimbing untuk manusianya gepeten Quran gepeten hadis supaya nggak ituri oh nyo bro rupanya kepegai Tuhan oh nyo god tapi kan Allah yang jemucu baik pegah Allah kehendak Allah karuh Allah jemucu gimana cara anda pegah Allah harus jemucu sedangkan Allah hanya depeh ngembut jemucunya gimana cara anda pegah socok api nya lembut socok lo yang cok kan karena yang depeh ngape tau lo Allah hanya mendapat ni macam ada pegang Allah cok api so yang depeh ngambuknya berarti urungnya cok urungnya yang pubut tapi butnya yang ciptakan Allah yang kali ni buat tauhid tapi yang urusan khusus ni memang pegang sekilah hubungan maka katanya hanjut dah pubruk urung budjih je dah pegang bro karena yang pubruk budjih Allah nah ayat nah hadis bagi dia hanjut dah pubruk je mesti ingat dia ji sabar dengan tengok si sabar dengan tengok sabar karena dalam sejarah orang yang jehud damang syurga orang yang gad damang neraka cukup je dalam sejarah. Maka kita jangan pernah menganggap remeh ibadah sekecil apapun. Ikut jangan salah contoh salah sabuh dalam sejarah sidra urinang pelacur. Sabuh uro gejak bak jalan gekalan asegrah kena mati. Gusui patu gecrong i lamon gebi i ke asenya. Meninggal urinangnya gelempor oleh ulama bak di dalam kampungnya tamang lam syurga padahal amai putra kan bi ikase nya kah ada fikir dia tapi kalau pegahnya baik na rencana oh hana payah dah sembayang ni ganggu putar pegah no tapi ibu kan ni ati mendak baik kemenan kemenan pak maknanya dah pegah
Mungkin karena waktu habis. Ya, insyaallah menyona umur panjang ni bila Allah kadang nak kesempatan dan merumpuk kelah dan merumpuk kelai ada segala kekurangan baik bahasa kadang kurang berkenan adapun baklung pegah kadang nam lawak-lawak becut ya nyolong laki maaf ada segala kekurangan billahi taufik wal hidayah wallahu a'lam bissawab wa ilaihil masir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.